Hai Sobat Koi, berjumpa lagi di Rian Kimung Channel. Dengan saya tentunya Rian Kimung. Bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar selalu mendukung saya untuk memberikan informasi-informasi terbaru sekitar dunia koi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa media filter biologis yang sering digunakan oleh para penghobi koi dan semoga bermanfaat untuk para penghobi-penghobi baru. Tentunya sudah pada tahu ya, fungsi dari media filter biologis itu merupakan syarat wajib untuk memelihara ikan koi yang berada pada kolamnya, di mana fungsi filter itu untuk mengubah kotoran ikan yang mengakibatkan mengandung adanya amonia menjadi nitrit dan nitrat, sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan dan parameter air kolamnya. Yang pertama ada biobol. Tipe yang digunakan pada biobol ini adalah filter static submerged. Jadi banyak chamber itu yang biasanya dibikin di kolam koi. Jadi ini dimasukin aja, tenggelamin, kemudian udah sesuai sirkulasi air aja dilewatin kayak gitu. Harga yang beredar di pasaran kurang lebihnya 20.000 per 100 piece. Nah, untuk tipe ini biobol ini sebetulnya saya juga baru tahu ada dua biobol ya, yang bentuknya bulat kayak gini, ada juga yang rambutan. Untuk yang bulat gini ini ada yang lebih rapi ya. Mungkin menurut saya yang ini impor, yang ini lokal. Jadi kalau yang impor itu dari bahan plastik yang digunakan itu lebih halus, lebih rapi, dan yang lokal itu agak kasar, kayak bahan daur ulang gitu. Dan cetakannya pun bisa dilihat yang impor lebih rapi ya, dan yang lokal itu ada masih, ini potongannya belum rapi-rapi juga. Untuk keunggulannya tentunya aplikasinya mudah, tinggal dimasukin aja ke dalam chamber, bisa dilepas gitu aja atau dikasih kayak jaring, kemudian dimasukin ke dalam chamber. Untuk perawatannya, kelebihannya tambah satu, yaitu lifetime-nya lama ya. Ini kayak tidak mungkin rusak. Dan kekurangannya hanya pada proses pembersihan aja, pasti ada sedikit repot, harus ngeluarin dari chamber atau harus bersihin di dalam chamber. Yang penting menggunakan air kolam, dan pembersihannya tidak boleh sampai bersih banget, jadi cukup digoyang-goyang atau digosok-gosok sedikit aja biar beberapa kotorannya atau filter bakteri nitrifikasinya yang lama itu berubah menjadi regenerasi yang baru. Kemudian yang kedua ada Kaltnesh ya. Kaltnesh ini tipe filternya MBBR, Moving Bed Bioreactor. Jadi dia berputar ya di dalam chamber kolam ikannya. Jenisnya ada banyak ya, ada Kaltnesh K1, K2, K3, Helix kayak gitu juga. Ini yang saya punya ini jenis K1. Untuk harga yang beredar di pasaran itu kurang lebihnya 30 ribuan per 1 liternya. Kelebihannya banyak banget. Ini SSA-nya tinggi, terus proses nitrifikasinya pun juga baik karena dia moving bed, jadi dia berputar dari bawah ke atas. Pas saat di atas itu dia akan mendapatkan sirkulasi oksigen baru, dan gara-gara moving bednya itu dia jarang banget dicuci karena dia bisa meregenerasi, karena bertabrak-tabrakan bergerak kayak gitu, meregenerasi bakteri nitrifikasinya ya, agar yang lama lepas dan bisa berganti ditempati bakteri yang baru. Untuk kekurangannya, biaya kos yang ditambahkan juga cukup besar untuk mendukung moving bednya. Minimal harus pakai aerator tambahan atau menggunakan arus lagi, dan setting chambernya pun itu harus digunakan skat-skat
penghambat ya, agar filter ini tidak lolos ke kanan atau ke kiri atau melempar ke chamber selanjutnya atau hanyut masuk ke dalam lubang backwash bawah. Itu juga harus dipikirkan juga. Terus yang ketiga ada biokeramik blok ya. Bentuknya ada banyak, ada yang kotak, ada yang bulat memanjang, ada yang bulat kecil-kecil kayak bola, terus ada yang kotak persegi kayak gitu. Pada intinya sama, bahan utamanya menurut saya kayak keramik gitu. Ini pori-porinya cukup besar, cukup banyak, besar dalam arti jumlahnya. Harga yang beredar di pasaran ini untuk ukuran 15, panjang 15 cm dan diameternya itu kurang lebih 5 cm-an itu di harga 20 sampai 30 ribu ya. Yang terkenal itu dulu pertama kali dari Momotaro Bacteria House. Nah, ini bentuknya kayak momogi. Zaman dulu itu pertama kali dia mengeluarkan. Sekarang aftermarketnya banyak banget yang sudah memproduksi dari berbagai merek. Keunggulannya sebelumnya tipe dari filter ini biasanya paling efektif menggunakan trickle filter atau bagi shower. Jadi air naik ke chamber paling atas, turun ke bawah itu menggunakan tetesan-tetesan air tadi dan melewati filter ini. Jadi dia nggak tenggelam ya, hanya dilewati saja. Nah, itu proses nitrifikasinya. Keunggulannya pun juga banyak. Yang pertama, dia SSA-nya cukup tinggi, rongga-rongga untuk berkoloni bakteri nitrifikasinya cukup banyak sekali. Kemudian proses nitrifikasi dari oksigennya akibat dari trickle filter atau bagi shower itu pun juga baik. Oksigennya gede, besar, dan kekurangannya biasa sekitar tambahan cost biayanya untuk membuat bagi shower, itu yang pertama. Yang kedua, dari pompa sirkulasi air LPH-nya harus dinaikkan juga, karena bagi shower atau tower atau trickle filter itu pasti juga tinggi-tinggi, ada yang 4 sub, ada yang 3 sub ya, tapi terserah penghobi masing-masing, disesuaikan sama budgetnya. Jadi kalau mahal murahnya itu relatif ya. Bagi saya filter biologis itu kayak investasi aja. Jadi kalau yang biobol, Kaltnesh kayak gini-gini itu lifetime-nya cukup lama. Kalau ini pun juga lama, tapi lama-lama dia akan korosi juga, karena kalau menggunakan bagi shower itu pun juga dia bisa menggurus lapisan keramiknya ini. Pada intinya filter biologis itu membutuhkan sirkulasi yang pertama backwash atau dripping, penambahan air baru agar parameter air itu bisa meregenerasi kandungan yang ada di dalam air sehingga membantu proses nitrifikasi yang berada di dalam media filter biologis. Yang selanjutnya, untuk SSA yang besar itu biasanya media filternya pun mahal. SSA itu specific surface area ya, jadi area yang digunakan oleh bakteri koloni baik tadi untuk mengolah amonia itu. Semakin besar SSA-nya dari media filter itu, maka biasanya harganya pun semakin mahal. Dan itu sangat efektif bagi penghobi yang mempunyai ruang atau media chamber filternya yang terbatas. Jadi menggunakan media filter yang sedikit tapi mempunyai SSA yang besar. Tapi itu tidak masalah lah. Pada dasarnya buat saya mau biobol, mau Kaltnesh, mau bioblok tergantung dari budgetnya masing-masing. Dan yang paling penting yaitu kita harus menyeimbangkan total volume air, parameter air, jumlah ikan, volume makannya, jumlah amonia yang dikeluarkan. Jadi selama kita bisa menjaga komposisi tersebut, kita paham kekuatan filter kita paham jumlah ikan kita,
kita paham dengan volume kita ngasih makan. Jadi saya rasa itu bisa dihindari untuk mengeluarkan budget yang terlalu tinggi, dan sering-seringlah minimal ada jadwal backwash yang teratur dan dripping yang teratur agar kolam ikannya dan ikannya sehat, parameternya pun baik, airnya pun bersih. Oke, semoga bermanfaat ya review dari media filter biologis dari saya. Apabila ada komen-komen atau penjelasan dari saya yang masih bingung, silahkan aja tulis di komentar, nanti saya akan balas dengan semaksimal mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai terakhir. Tetap semangat, sehat selalu koinnya, oke kolamnya. Salam Rian Kimung Channel.